Bab 8 menggunakan kekuatan dari keluarga. Ketika mendengar suara Qin Lang, Song Suer tercengang. Dia menghentikan gerakannya yang sedang menyeka hidung. Lalu mendongak dan menembak Qin Lang dengan tatapannya yang dingin. Apakah kamu juga datang? Qin Lang sedikit mengangguk tanpa berbicara dan melihat ekspresi Song Suer yang sangat tidak menyambut kedatangannya sendiri. Suer, Qin Lang datang ke sini juga membantu kamu untuk mencari solusi. Kamu sudah sedang dalam masalah dan dia juga merasa cukup khawatir. Zhou Xin segera membela. Qin Lang, khawatir. Song Suer mencibir. Jika bukan karena kamu kemarin, apakah aku bisa bertabrakan dengan Mage? Jika tidak bertabrakan dengan Mage, akankah terjadi masalah pada hari ini? Song Suer berkata dengan sedikit tertekan. Kemudian dia menunjuk ke arah pintu dan berteriak. Keluar, segera keluar dari asramaku. Suer, lihatlah kamu. Zhou Xin juga merasa Song Suer sedikit tidak masuk akal. Lagi pula, Qin Lang sudah datang melihatmu. Tetapi kamu masih mengatakannya seperti itu. Qin Lang tidak mengatakan apapun. Dia perlahan berbalik dan kemudian berjalan ke arah pintu. Qin Lang, tidak apa-apa. Suer tadi sedikit berlebihan. Lihatlah hari ini tekanannya sangat berat. Kamu jangan perhitungan dengannya. Empatilah padanya. Huang Ge menutup panggilannya. Kemudian mengikutinya keluar dan menghibur sahabatnya. Tidak apa-apa. Aku tahu. Qin Lang tersenyum. Sudahlah. Cepat masuk untuk membujuknya dan biarkan dia jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Setelah selesai berbicara, Qin Lang berjalan keluar. Huang Ge melihat bayangan punggung Qin Lang sambil menggelengkan kepalanya dan segera kembali ke dalam asrama. Aku tidak ingin melihat orang yang membawa sial itu lagi. Song Suer masih mengutuk Qin Lang. Ketika melihat Huang Ge masuk ke dalam, dia berhenti dan mengeluarkan ponselnya. Aku baru saja tiba-tiba berpikir bahwa seharusnya menelepon teman sekelas Maku dan melihat apakah Zhang Qi bisa membantu atau tidak. Halo, Zhang Qi. Aku adalah Suer. Song Suer mulai memberitahukan Zhang Qi tentang kemalangannya. Orang lain di dalam asrama juga sedang menghubungi orang-orang yang mungkin bisa membantunya. Halo, Paman. Aku adalah Wen Wen. Aku ingin meminta pertolongan dari Anda. Teman sekamarku dengan Ma Wantang dari grup Tianxi. Apa? Tidak, bisa. Bukan. Bisakah Anda membantunya? Oh, baiklah. Aku akan mencari orang lain lagi. Selamat tinggal, Paman. Halo, Tante Rong. Aku ada masalah dan bisakah Anda membantuku? Qin Lang berjalan keluar dari asrama putri. Lalu menghirup udara segar dan mengeluarkan ponselnya. Berdasarkan ingatan dalam memorinya, dia menekan sebuah nomor dan meletakkan ponselnya di samping telinganya. Setelah 3 kali berbunyi, panggilan itu telah terhubung. Tuan muda, akhirnya Anda telah bersedia untuk menelepon saya. Tuan muda telah menderita di luar selama bertahun-tahun. Sedangkan saya merasa tak berdaya dan bersalah. Terdengar sebuah suara orang tua dari sana. Suaranya bergetar dan terdengar. Sepertinya akan bahagia sampai menangis. Tidak apa-apa, Paman Huang. Setelah 7 tahun tidak mendengar suara Paman Huang, perasaan Qin Lang di dalam hatinya juga bercampur aduk. Uji pelatihan kemiskinanku telah berakhir dan aku bisa menggunakan hak keluarga bukan? Tentu saja. Sejak kemarin lusa, keluarga telah mengeluarkan perintah untuk mencabut semua larangan andal. Jawab Paman Huang. Oke. Aku ingin memperingatkan Ma Wantang dari grup Tianxi. Qin Lang segera menunjukkan maksud dari panggilannya dengan terus terang. Grup Tianxi. Grup Tianxi. Paman Huang bergumam 2 kali di sana. Maafkan saya yang bodoh. Dari mana asal grup Tianxi itu?
Itu adalah sebuah perusahaan lokal di kota Jinling. Qin Lang menjelaskannya. Kekuasaan dari keluarga mereka ada di mana-mana dan bukan apa-apa bagi mereka yang termasuk dalam peringkat 10 besar di kota Jinling. Perusahaan di kota Jinling. Paman Huang tiba-tiba menyadarinya. Mudah. Jinling dikelola oleh keluarga. Di wilayah Huadong, saya akan segera menghubungi penanggung jawab di wilayah Huadong. Kong Lingxian. Tuan muda, peringatan apa yang ingin Anda sampaikan untuk Mawantang? Beritahu padanya untuk berhenti berurusan dengan perusahaan kargo Shenlong. Kata Qin Lang. Baik, Tuan muda. Jangan khawatir. Dalam waktu setengah jam, tidak peduli apa yang akan dilakukan oleh Mawantang terhadap perusahaan Shen Long. Dia akan berhenti dengan patuh. Kata Paman Huang sambil tersenyum. Baguslah, Qin Lang mengangguk dan menutupi panggilannya. Setelah Paman Huang menerima perintah dari Qin Lang, dia segera menyampaikan maksud dari Qin Lang kepada penanggung jawab di wilayah Huadong. Kong Lingxian melalui panggilan khusus dari keluarga. Pada saat ini, Song Suer telah menelepon teman sekelas Ma-nya. Setelah ayahnya Zhang Qi menyetujui permintaan anaknya, dia segera bergegas ke Federasi Perdagangan Kota Jinling. Dia dan Presiden Federasi Perdagangan Kota Jinling, Qi Renzong adalah teman sekelas SMP. Jika Qi Renzong maju, masalah ini pasti akan diselesaikan. Saat ini, di dalam gedung Federasi Perdagangan, Qi Renzong sedang bernegosiasi dengan sebuah perusahaan dari Amerika Serikat yang ingin berinvestasi di dalam negeri. Ada 10 anggota negosiasi di kedua sisi dan jumlah angka investasi telah mencapai 795 juta yuan. Proses negosiasinya sudah mencapai momen paling kritis. Berdasarkan situasi pada saat ini, kedua belah pihak akan selesai bernegosiasi dalam waktu 10 menit kemudian dan pihak Qi Renzong akan mendapatkan proyek investasi sebesar 795 juta yuan. Pada saat ini, pintu ruang rapat dibuka dan sekretaris wanita dari Qi Renzong masuk ke dalam. Qi Renzong mengerutkan kening dan semua orang juga tampaknya sangat tidak senang. Dalam proses negosiasi, sekretaris tiba-tiba masuk ke dalam dan ini adalah perilaku yang sangat tidak sopan. Namun, sekretaris itu masih berjalan ke sisi Qi Renzong dan membisikkan beberapa kata padanya di telinganya. Ekspresi Qi Renzong berubah drastis. Kemudian berdiri dan berkata kepada yang lainnya. Semuanya, maafkan saya. Saya sekarang ada sedikit urusan dan harus segera ditangani. Waktu rapat untuk hari ini akan diundurkan. Mohon untuk pengertiannya. Setelah selesai berbicara, dia sedikit membungkuk. Kemudian berbalik dan berjalan ke arah pintu. Tuan Qi, jika Anda pergi sekarang, saya merasa bahwa tidak ada keperluan untuk mendiskusikannya lagi. Karena saya tidak melihat ketulusan dari Anda. Perwakilan dari perusahaan Amerika Serikat berkata kepada Qi Renzong dengan tatapannya yang sangat tidak puas. Kalau begitu, maafkan saya. Qi Renzong menoleh dan berkata demikian. Kemudian melangkah keluar. Baru saja sekretaris memberitahukannya bahwa Kong Lingxian datang menelepon dan memintanya untuk segera menyelesaikan masalah grup Tianqi dan perusahaan kargo Shenlong. Sepertinya, perkataan Kong Lingxian jauh lebih penting daripada 795 juta yuan itu. Tidak masalah jika bisnisnya gagal. Tetapi jika telah menyinggung Kong Lingxian, maka kerugiannya tidak hanya uang saja, bahkan mungkin seluruh perusahaannya dan identitasnya sebagai Presiden Federasi Perdagangan Kota Jinling akan hilang. Orang ini bukanlah pejabat ataupun pebisnis, tetapi dia sangat bergengsi di kalangan kelas atas di wilayah Huadong. Sekretaris itu menemani Qi Renzong keluar gedung kantor dan pada saat itu juga, Ayah Zhang telah tiba.
Presiden Qi. Ayah Zhang berjalan menuju Qi Renzong dengan senyuman di wajahnya. Dia berpikir bahwa jika mengandalkan hubungan teman sekelasnya, Presiden Qi seharusnya akan membantunya. Namun, Presiden Qi hanya meliriknya dan sama sekali tidak memperhatikannya. Dia hanya masuk ke dalam mobil dengan tergesa-gesa dan pergi. Qinlang berjalan di tepi danau Runxi di kampus sendirian. Dia duduk di atas batu besar dan melamun sambil melihat permukaan danau yang bergelombang oleh hembusan angin. Di tepi sungai, ada sepasang kekasih yang berpelukan sambil membuka kotak kenangan masa lalunya. Saat itu, Qinlang dan Xie Wenjing juga pernah merasakan momen yang manis itu. Dia memasak untuknya, mengendarai sepeda dan mengantarnya untuk mengikuti ujian bahasa Mandarin. Lalu menghemat uang untuk membeli kosmetik kepada Xie Wenjing. Nada dering ponsel itu mengganggu pikiran Qinlang. Qinlang menyingkirkan tatapannya yang sentimental dan nama Xia Qing muncul di layar ponselnya. Xia Qing adalah kapten tim pemandu sorak kampus. Qinlang juga anggota dari tim pemandu sorak. Tim pemandu sorak penuh dengan gadis. Tetapi siapa yang memindahkan pakaiannya? Siapa yang membawa pengeras suaranya? Siapa yang membelikan es krim? Siapa yang menyalakan kipas? Tentu saja harus membutuhkan seorang pria dan karena itulah, Qinlang telah menjadi asisten khusus dari tim pemandu sorak. Dengan kata lain, itu hanyalah kuli gratis. Halo, Qinlang, segera datang ke lapangan barat sekarang. Ada apa? Datang saja. Jangan banyak omong kosong. Tutup dulu. Setelah selesai berbicara, Xia Qing menutupi panggilannya. Qinlang meletakkan ponselnya di dalam sakunya. Lalu berdiri sambil menepuk pantatnya dan berjalan cepat menuju lapangan barat. Bab 9 Wanita Cantik yang Murah Hati. Setelah berjalan masuk melalui gerbang kecil dari jaring hijau lapangan barat, Qinlang melihat ada 5 atau 6 gadis muda yang cantik sedang berlari kemari. Qinlang, akhirnya kamu sudah datang. Mengapa kamu begitu lambat hari ini? Gadis tertinggi di antara gadis-gadis itu telah berbicara dan dia adalah Xia Qing yang baru saja menelepon Qinlang. Xia Qing mengeluarkan uang 10 yuan kepada Qinlang. Beli 6 botol air untuk kami semua. Kapten, mengapa kamu tadi tidak memberitahukan aku? Biar aku pergi membelinya sekaligus. Tanya Qinlang sambil memegang uang 10 yuan. Hei, sekarang kamu sudah punya emosi ya? Bukannya hanya berlari 2 langkah saja. Kenapa? Apakah sudah tidak tahan lagi? Xia Qing memelototinya dan setiap kata-katanya seperti bola meriam yang ditembakkan ke arah Qinlang. Tidak ada. Baiklah. Aku akan membelinya sekarang. Qinlang akhirnya memilih untuk membeli dan tidak berdebat dengan Xia Qing. Setelah membeli air, Qinlang mengembalikan sisa uang 4 yuan kepada Xia Qing. Masing-masing gadis dari tim pemandu sorak mengambil 1 botol dan meminumnya. Qinlang, kipaskan aku. Xia Qing memberikan perintah lagi kepada Qinlang. Qinlang sedang menganggur dan harus memanfaatkan waktunya secara sepenuhnya. Mereka sedang duduk di lapangan basket. Di lapangan basket terdekat, tim bola basket dari kampus sedang bermain basket. Setelah istirahat selama setengah jam, Xia Qing bertepuk tangan dan menyapa para pemandu sorak untuk lanjut berlatih. Qinlang duduk sendirian, sambil melihat Xia Qing dan lainnya berlatih. Di sekitar tempat duduknya ada tas dan barang pelatihan Xia Qing. Halo, mengapa kamu tidak bermain dengan mereka? Seorang gadis berjalan dari samping. Dia menatap Qinlang sambil tersenyum dan duduk di sampingnya. Qinlang tercengang sesaat. Gadis ini memiliki rambut yang indah, wajah yang lonjong, kulit yang putih, mata dengan hitam putih yang terpisah jelas dan temperamen segar dan halus di antara alisnya. Halo, ketika Qinlang hendak mengucapkan sesuatu kata,
Ada seorang pria tinggi yang berseragam Lakers berjalan mendekatinya dan berkata, "Wanita cantik, untuk apa kamu peduli dengannya? Dia adalah asisten khusus dari tim pemandu sorak. Dia melakukan semua pekerjaan yang kotor dan lelah. Jika tidak, bagaimana mungkin Xia Qing bisa membiarkan orang miskin ini bergabung dengan tim?" Oh, gadis itu menatap Qin Lang dengan lembut. "Sebelum kamu datang, anak ini mengipasi gadis-gadis di tim pemandu sorak, begitu?" Pria itu membuat postur mengipas yang begitu tidak senonoh. Setelah selesai berbicara, pria tinggi itu mengulurkan tangan kepada gadis itu. "Halo, namaku Wang Xiaodi, pemain utama tim bola basket dari kampus. Keluargaku memiliki sebuah perusahaan kecil dan pendapatan tahunannya lebih dari 2 juta yuan." Wang Xiaodi semakin suka untuk melihat gadis itu. Tidak masalah bagi kondisi dirinya sendiri yang bagus. Untuk mendapatkan kesan yang baik dari para gadis. Gadis itu melirik tangan yang diulurkan oleh Wang Xiaodi. Tetapi tidak menunjukkan apapun. Dia hanya menganggapnya tidak terlihat dan hanya menatap Wang Xiaodi sambil tersenyum. "Halo, namaku Ran Ying, temannya Xia Qing." Wang Xiaodi menarik tangannya ke belakang dengan sedikit canggung dan berkata, "Ran Ying, nama ini sangat bagus. Xia Qing sedang berlatih tim pemandu sorak dan tidak bisa menemani kamu untuk mengobrol. Ayo, aku menemani kamu berkeliling di lapangan sambil mengobrol." "Terima kasih. Tidak perlu." Ran Ying tersenyum tipis. Wang Xiaodi telah ditolak 2 kali dan mulai frustrasi. Tetapi di hadapan seorang wanita cantik, dia tidak bersedia untuk menyerah. Ketika dia masih ingin memperjuangkannya, ada orang memanggilnya ke lapangan basket dan Wang Xiaodi hanya bisa berlari kembali dengan marah. "Siapakah namamu?" Ran Ying menoleh dan menatap Qin Lang dengan tersenyum lembut. "Qin Lang," jawab Qin Lang. Perhatiannya telah tertarik oleh sikap Ran Ying. Kedua matanya tidak membawa rasa penghinaan terhadap Qin Lang, ataupun belas kasihan dan simpati untuk Qin Lang. Qin Lang merasa sangat nyaman ketika melihat kedua mata Ran Ying. Sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Di sisi lain, Xia Qing membawa tim pemandu sorak dan melompat 2 kali. Kemudian Xia Qing berjalan kemari sambil mengipasi dirinya sendiri. "Ran Ying, mengapa kamu masih mengobrol dengannya?" Xia Qing menatap Ran Ying dengan terkejut. Dia meraih bahu Qin Lang. Kemudian menariknya dan duduk di samping Ran Ying sambil berkata padanya dengan sungguh-sungguh, "Aku membiarkan dia ikut bergabung karena hanya ingin seseorang membantu untuk mengangkat pengeras suara dan pakaian saja. Dari gaya berpakaiannya, kamu juga bisa melihatnya bahwa dia adalah orang miskin. Tidak perlu peduli padanya. Aku tidak peduli tentang ini dan merasa bahwa karakternya cukup baik," kata Ran Ying sambil tersenyum. "Apa yang baik?" Xia Qing sama sekali tidak setuju dengan sudut pandang Ran Ying. Lalu menatap tajam ke arah Qin Lang dan berkata, "Aku tahu bahwa kamu pasti melihat Ran Ying cantik, sehingga datang untuk menggodanya. Apakah kamu masih tahu identitasmu sendiri? Aku peringatkanmu, lain kali jangan pernah untuk memiliki pemikiran tentang Ran Ying." Aku Qin Lang masih ingin menjelaskannya. Tetapi ketika dia membicarakannya, dia malah tidak tahu harus berkata apa. "Aku apa aku?" Benar-benar. Tatapan Xia Qing menjadi lebih tajam ketika melihat Qin Lang berhenti untuk berbicara. Ran Ying yang di samping menatap Qin Lang dengan tak berdaya. Ponsel Xia Qing tiba-tiba berdering dan dia mengeluarkan ponsel dengan sarung pelindung yang berwarna merah muda. Ketika Xia Qing melihat nomor itu, dia tanpa sadar mengerutkan kening, lalu berdiri dan berjalan di sekitar untuk menjawab panggilannya. "Halo, kakak sepupu, kamu juga jangan terlalu tertekan. Lagi pula, usiamu sudah tidak muda. Bukannya keluarga sedang mencemaskanmu?"
Baiklah. Jika kamu senggang, kelilinglah di lapangan. Jangan selalu memikirkan masalah ini dan hubungi aku jika ada masalah apapun. Setelah itu, Xia Qing menutupi panggilannya dan duduk di samping Ran Ying dengan ekspresi yang sedikit berat. Ada apa? Ran Ying meletakkan tangannya di lutut Xia Qing. Kakak sepupuku. Usianya sudah tua dan masih belum punya pasangan. Keluarga mendesaknya dengan ketat. Xia Qing mengerutkan alisnya pada Ran Ying. Kakak sepupumu adalah wanita yang sangat cantik. Jangan khawatir tentang itu. Ran Ying tersenyum. Xia Qing sedikit memelototi Ran Ying dan kemudian sedikit membelai bibirnya. Aduh, Ran Ying. Mengapa kamu masih tidak mengerti? Bukannya itu adalah omong kosong jika kakak sepupuku tidak khawatir untuk menikah. Kuncinya adalah melihat pasangannya. Kamu juga pernah melihat foto kakak sepupuku. Berdasarkan persyaratannya, itu juga harus menemukan bos yang memiliki harta sebesar beberapa juta yuan bukan? Ketika berbicara tentang ini, mata Xia Qing mengamati Qin Lang di depannya dengan ekspresi jijik di matanya. Tidak mungkin menikah dengan pecundang miskin seperti dia bukan?